Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan diawali dengan keterangan yang jelas. Ini salah satunya. Ya ayyuhan nas, saya semua manusia saya umumkan ya. Saya umumkan kata Allah. Awas, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Ini sudah jelas di keterangan dari Rabbmu yang merawat kalian, mengetahui tentang kalian, menghidupkan kalian, mewafatkan kalian. Jelas semuanya. Dijelaskan semua keterangannya dan saya berikan informasi sekarang kata Allah. Lihat kalimatnya, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Saya turunkan satu hal, saya turunkan sebuah pedoman kehidupan yang kalau kalian dekati pedoman itu maka kalian akan mendapatkan cahaya dalam setiap tapak kehidupan kalian sampai kembali kepada saya. Di mana cahaya itu ya Allah? Kata nur di situ adalah sifat dari Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran, dekati Al-Quran, keluarkan ayat-ayat Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkannya, maka Anda akan mendapatkan cahaya dalam setiap tahap kehidupan Anda. Itulah sebabnya ketika orang-orang jahiliyah kemudian diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka pelajari dan terapkan dalam kehidupannya, maka muncullah kemudian keterangan bahwa mereka telah keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang punya kehendak dhulumat wan nur? Allah. Karena itu Allah menyebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Ya, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan jadi wali, pemerhati, awas, petunjuk, pemberi petunjuk, pemberi hidayah, perawat, penyembuh kalau sakit, pemberi solusi kalau punya masalah. Waliyul ladzina amanu, pada orang beriman khusus. Jadi orang beriman itu langsung disebutkan oleh Allah. Lihat baik-baik ya, kata Allah nih, saya turunkan cahaya nih. Kalau kalian pengen dapatkan cahaya itu, tenang hidupnya di bumi, sampai dengan ke alam langit, sampai ke akhirat, maka dekati Al-Quran. Kalau kalian cuma pengen di bumi saja, nggak pikir sampai dengan ke akhirat, nggak mau beriman, dengan itu pun kalau kalian ngambil dari Al-Quran, akan dapatkan cahaya dari situ. Cuma sampai di bumi aja, ke akhirat tidak, ke alam kubur tidak. Tapi khusus untuk orang beriman, tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Kecuali Anda harus mendekat kepada Allah dan mendapatkan cahaya itu. Langsung bahasanya kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan jadi wali bagi orang-orang beriman. Maksud di situ adalah awas, yang memberikan bimbingan, yang memberikan pengawasan, yang memimpin kehidupan orang beriman. Dia orang beriman itu, semua jalan hidupnya itu, dia ikut aturan Allah. Allah pimpin, Allah arahkan dia. Jadi kalau Anda mengaku beriman tidak ikut arahan Allah, maka ada yang salah dalam dirinya. Makanya ketika Anda ikut Allah, kata Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, akan dikeluarkan dari kegelapan hidup kepada cahaya. Kalau di rumah tangga gelap, ikut ketentuan Allah, maka Anda akan terang. Kalau di pekerjaan gelap, ikut ketentuan Allah, maka akan diberikan jalan keluar yang terbaik, terang. Semua aspek kehidupan. Sekarang Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin jadikan engkau sebagai wali, pemimpin, pengarah kehidupan saya. Saya mau beriman kepadamu. Aku ingin menyembahmu dengan sempurna. Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Maka turun ayat, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Aku turunkan lewat Al-Quran, silahkan dekati Al-Quran. Keluarkan ayatnya. Jadikan panduan. Karena itulah teman-teman sekalian, orang dulu berinteraksi dengan Al-Quran bukan sekedar membacakannya, tapi punya keinginan untuk mendapatkan cahaya darinya. Maka saya sering katakan kepada Anda, kalau orang dulu baca Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengulang-ulang. Kalau mengulang itu mereka lakukan dalam sholat, dalam ibadah, atau murajaah, cuma bacaan-bacaan saja. Misal, para sahabat terbiasa sholat tahajudnya untuk diantaranya mengulang bacaan Quran, mengulang hafalan Quran itu. Apakah meresap ke hati atau tidak? Bukan cuma sekedar dibacakan. Karena itu Uthman, Abdurrahman bin Auf, ya Tamim Ad-Dari, sahabat-sahabat lain, itu bisa tiap malam tuh khatam Quran, 30 juz, 30 juz, 30 juz. Tapi yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Dari apa yang telah dihafalkan, yang melekat kepada jiwanya, itu dikeluarkan menjadi kurikulum kehidupan, yang itu dijadikan sebagai lentera, cahaya untuk membimbing setiap aktivitas mereka. Jadi ketika akan melihat, pandangannya itu ada cahaya tuh. Cahaya itu menerangkan kepada mereka, ini yang baik, ini yang tidak baik. Anda kan kalau keluar dari sini, nggak ada cahayanya, nggak ada lampunya, Anda nggak bisa bedakan mana sendal yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik itu maksudnya punya Anda, yang tidak baik punya orang. Bukan yang baik itu yang paling bagus. Ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Begitu keluar, ambil punya orang yang lebih baik daripada punya Anda. Bukan itu maksudnya.
Jadi kalau Anda tidak punya cahaya, Anda kebingungan tuh. Sama dengan begitu, kalau Anda nggak punya cahaya di mata Anda nggak bisa bedakan mana yang haram, mana yang bukan. Lihat gambar, Anda nggak bisa bedakan mana gambar haram, mana yang bukan. Kalau lisan Anda nggak ada cahaya, maka nggak ada kontrol di lisan ini. Mana yang tidak disukai oleh Allah, mana yang baik menurut Allah. Kalau lisan Anda ada cahayanya, maka yang keluar itu yang baik-baik. Otak Anda gampang milihnya, hati Anda gampang mengarahkannya. Karena hatinya punya cahaya, maka yang dikeluarkan yang baik-baik, yang tidak baik itu ditekan, nggak keluar. Kalau kaki ini punya cahaya, maka langkahnya akan baik. Nggak pernah dibawa ke tempat maksiat. Nggak peduli, mau 80 juta, mau 100 juta, mau 160 juta, nggak akan pernah melangkah. Ya. Dan begitu sadar salah, akan balik lagi untuk tobat. Ingat saya katakan, ingat kalimat saya ini. Manusia kalau salah, apapun kesalahan Anda, dia punya peluang untuk membuktikan diri sebagai manusia dengan sifat kemanusiaannya. Apa itu? Tobat. Kadang-kadang Allah buka aib itu di muka bumi untuk ditutup di akhirat. Maka ketika itu dibuka, segera sesali. Tobat. Dan kalau tahu Anda bahwa ada orang-orang salah, bantu, bukan diekspos kesalahannya. Apa yang mau Anda cari? Membantu dia untuk berubah, atau Anda ingin menjerumuskan dia kepada titik yang paling dalam? Dan apa keuntungan bagi Anda? Cuman senang aja dibicarakan dan sebagainya, bikin parodi ini dan itu, nggak ada fungsinya. Lebih baik Anda arahkan pada kebaikan, doakan dengan baik, tunjukkan pada jalan yang benar. Ketika dia bertobat, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu lebih besar daripada ukuran dunia.